Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tidak hanya dia percaya diri, tetapi dia juga terlihat sangatlah sudah memperhitungkannya. Yu Hao tertawa dan berkata, "Aku rugi di waktu lain, jadi aku perlu mendapatkan kembali uangku. Ayo masuk." Nomor Yu Hao adalah 66. Chen An mengatakan kepadanya bahwa lawannya adalah nomor 48. Dari apa yang dia nilai di babak sebelumnya, lawannya adalah seorang instructiwa kelas 4 yang luar biasa. Dia bahkan mungkin dekat dengan instructiwa kelas 5. Nomor Hece itu adalah 88 dan lawannya adalah nomor 21. Dia adalah instructiwa kelas 4 juga dan sedikit lebih lemah dari lawan Yu Hao. Ketika mereka memasuki ruang VIP, Yu Hao melihat nomor 96 dan 98 pesaing dari yang sebelumnya duduk di ruang tunggu. Mereka sedikit lebih awal hari ini dan mereka tidak membawa bawahan mereka. Mereka berbicara satu sama lain. Nomor 96 tersenyum dan mengangguk pada mereka berempat ketika masuk. Yu Hao membalas salam mereka, tetapi ekspresi sombong di wajahnya tidak hilang. Nomor 98 sedikit lebih dingin, dia bahkan mencemooh saat melihat Yu Hao. Chen An mengirim mereka berempat ke ruang tunggu sebelum dia pergi. Bagaimanapun, masih ada banyak hal yang harus dia tangani. Di sisi lain, nomor 96 berdiri dan berjalan mendekatinya. "Bagaimana kabarmu, temanku? Bisakah kita mengobrol?" Dia membungkuk sedikit dan sangat formal saat dia menyapa Yu Hao. Yu Hao tersenyum dan menjawab, "Tolong, duduklah." Nomor 96 duduk di sampingnya di sofa dan bertanya dengan sangat alami, "Boleh aku tahu namamu?" Yu Hao menjawab, "Nomorku adalah 66, aku tahu. Nomormu adalah 96. Mata 96 melotot. Ini adalah cara Yu Hao terang-terangan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengungkapkan namanya. Dia tidak menyelidiki lebih jauh tetapi hanya tersenyum. "Nomor 66, apakah pendapatmu tentang pertarungan hari ini?" Yu Hao tampak bersemangat. "Menarik. Siapa bilang instructiwa tidak bisa bertarung? Aku pikir itu ide yang bagus untuk bertarung menggunakan alat jiwanya sendiri." Nomor 96 terkekeh dan berkata, "Aku pikir itu ide yang bagus juga. Sepertinya kita memiliki pemikiran yang sama. Aku telah melihat grup sebelumnya. Kita tidak akan bertemu di babak ini. Itu tidak masalah. Aku akan menang." Tatapan Yu Hao berubah tajam. "Oh, apakah begitu? Mari kita lihat saja nanti." 96 tersenyum dan berdiri sebelum berjalan kembali ke kursi asalnya. Ada ekspresi menghina di wajahnya. Dia percaya bahwa dia telah mendapatkan informasi apapun yang dia butuhkan dari pemuda sombong ini di kursi rodanya. Yu Hao memutar bibirnya dan bahkan tidak melihat mereka berdua. "Kau ingin mengujiku? Kau dapat cara perlahan menguji semua yang kau ingin lakukan dan yang kau inginkan." Untuk semua tamu terhormat, turnamen akan segera dimulai. Seorang anggota staf datang untuk memberitahu mereka. Baik angka 96 dan 98 berdiri pada saat yang bersamaan. Mereka tidak saling memberi jalan tetapi berjalan cepat keluar dari ruangan bersama. Yu Hao mendengus, mengungkapkan betapa tidak senangnya dia. Tatapan ganas melintas di mata nomor 98. Dia akan bertingkah tetapi dia dihentikan oleh 96 yang menyeretnya keluar menuju aula. Yu Hao menyipitkan mata dan memindai seluruh tempat dengan deteksi spiritualnya. Dia segera merasakan bahwa area VIP penuh, sementara area umum di aula juga penuh. Segera Yu Hao dan Hece itu dibawa ke atas panggung oleh staf. Wang Dong'er dan Nana tetap di satu sudut. Kali ini Yu Hao dan Hece itu tidak diatur berdampingan. Ada dua baris meja pahat yang saling berhadapan. Setiap unsur jiwa
akan duduk di hadapan pesaing langsung mereka. Lawan Yu Hao adalah seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia sangat jelek dengan hidung patah dan mata kecil, rambutnya acak-acakan. Bahkan ada botak di tengah kepalanya. Sangat sulit untuk memuji penampilannya. Namun ada kekuatan pantang menyerah di matanya. Dia tidak melihat Yu Hao, tetapi sebaliknya, matanya tertuju pada logam langka yang ditampilkan di atas panggung. Ada lebih dari 30 jenis logam langka dengan beragam logam langka yang tersedia. Bahkan dimungkinkan untuk membuat alat jiwa kelas 7 untuk menguji kemampuan insur jiwa. Aliansi Muswe sangat murah hati. Alat jiwa yang diciptakan oleh para insur jiwa pada akhirnya akan menjadi milik mereka sendiri. 48 alat jiwa yang akan diciptakan pasti sangatlah berharga. 3 mimbar kecil naik di depan panggung. Ada seorang penatua di setiapnya. Itu berhenti naik setelah hanya sekitar 1 menit. Penatua di tengah berkata, "Salam untuk semua insur jiwa dan tamu. Aku ketua juri dari turnamen hari ini. Turnamen akan segera dimulai. Pembatasan waktu adalah 4 jam. Dalam waktu 4 jam, setiap insur jiwa harus mencoba yang terbaik untuk membuat alat jiwanya sendiri. Hanya ada satu tujuan, kalahkan orang yang duduk di hadapan kalian. Pemenang akan maju ke babak berikutnya." Setelah dia selesai berbicara, semua insur jiwa yang bersaing menganggukkan kepalanya secara serempak dan melihat lawan mereka. Dari babak ini dan seterusnya, hadiah kemenangan menjadi sangat banyak. Yu Hao mempelajarinya dari Chen An. Hadiah untuk pemenang hari ini adalah 2 kg masing-masing dari 32 jenis logam langka. Itu setara dengan jumlah logam langka yang mereka miliki di atas panggung. Insur jiwa di hadapan Yu Hao mengangkat kepalanya dan menyeringai, memperhatikan. "Saudaraku, bagaimana kabarmu? Namaku Gao Dalau. Ayo mari kita lakukan kompetisi yang bagus." Yu Hao menahan tawa saat dia menatap Gao Dalau. Ya, memang sangat istimewa, namun Yu Hao mengagumi tatapannya yang tegas. Dia bukan orang yang menilai orang lain berdasarkan penampilan. Terutama dalam kompetisi, dia tahu bahwa tak mudah menang melawan lawannya hari ini. "Para pesaing, silahkan bersiap-siap." Wasit ketua berteriak. Gao Dalau segera menundukkan kepalanya. Tatapannya menajam. Dia menatap sepotong logam langka yang sudah dia poles. Yu Hao tampil lebih santai, seolah-olah dia sama sekali tidak cemas. Pertandingan dimulai. Angkat penghalang, kedap suara. Wasit ketua berteriak. Semua insur jiwa mulai sibuk. Segera Gao Dalau dengan cepat mengulurkan tangan dan logam langka hitam pekat yang bercahaya dengan bintik perak mendarat di telapak tangannya. Dia mengungkapkan tatapan mabuk di matanya. Dia dengan lembut menggosok logam seolah-olah dia membelai kulit seorang wanita cantik. Yu Hao sangat tertarik padanya. Dia meraih logam langka di satu sisi meja juga dan sepotong logam langka merah gelap yang beratnya sekitar 1 kilo terbang ke arahnya. Ada aura panas dari logam langka ini saat terbang. Ini adalah besi nyala matahari, logam yang hanya diproduksi jauh di dalam gunung berapi. Itu sangat langka. Ini salah satu dari 5 logam paling langka di antara 32 jenis logam langka yang tersedia di sini. Lawannya melakukan hal yang sama. Dia memegang baja bintang perak di tangannya yang merupakan paling berharga dari 32 logam langka yang ada. Itu adalah barang terbaik yang digunakan untuk membuat susunan formasi pengumpulan energi. 1 kilo logam itu bernilai setidaknya 100.000 koin jiwa emas. Saat Yu Hao memandangi wajah Gao Dalau yang mabuk, dia berpikir sendiri, apakah orang ini belum pernah melihat baja bintang perak sebelumnya. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang mabuk. Gao Dalau tidak menggosoknya terlalu lama. Setelah sekitar 1 menit, ekspresinya berubah waspada. Dia dengan hati-hati memegang baja di atas meja ukiran di depannya. Setelah itu, dia mengambil pisau ukir. Yu Hao tidak terburu-buru untuk membuat alat jiwanya.
Dia memiliki kekuatan spiritual yang hebat dan bisa menciptakan alat jiwanya lebih cepat daripada instruksi jiwa lainnya. Dia tidak ingin mengungkapkan kemampuan lengkapnya, dan dengan demikian dia tidak akan menciptakan alat jiwa terkuat. Namun dia juga tidak boleh kalah, jadi dia mengamati lawannya. Dia menunggu untuk melihat apa yang diciptakan lawannya sebelum dia memikirkan strategi untuk menghadapinya. Gao Dalau tampaknya tidak terganggu oleh Yu Hao yang mengawasinya. Setelah ia mengambil pisau pahatnya, ia mulai mengerjakan alat jiwanya. Mudah untuk Yu Hao menilai apakah seseorang adalah seorang ahli. Yu Hao terpana ketika Gao Dalau mulai mengukir. Pisau ukir Gao Dalau tidak terlihat menarik, tapi setelah 3 kali potongan, ia berhasil mengukir 3 area proporsional pada baja. Ada nama untuk teknik ukiran ini, 1 pisau 3 gempa. Keterampilan seperti ini tidak bisa diremehkan. Itu hanya dapat dicapai setelah bertahun-tahun pelatihan. Gao Dalau tidak berhenti sama sekali. Ketika dia mulai mengukir, pisau pahatnya tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Dia tidak terlalu cepat, tetapi setiap gerakan pisaunya sangat mantap. Mata kecilnya tertuju pada baja bintang perak, dan dia tidak melakukan kesalahan satupun. Yu Hao tetap tenang. Dia sangat serius saat melihat Gao Dalau di seberangnya. Irama dan keteguhan Gao Dalau memberinya inspirasi. Hanya beberapa kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan cara Gao Dalau menciptakan alat jiwanya. Sederhana dan kuno. Dia hanya menggunakan 15 menit untuk menyelesaikan ukiran. Baja itu berakhir dalam bentuk persegi panjang dengan banyak pola halus. Gao Dalau tampaknya mabuk saat dia melihat baja. Sepertinya dia telah melihat kekasihnya. Yu Hao tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi aneh ini. Gao Dalau tersentak bangun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yu Hao. Dia melihat sepotong besi matahari utuh masih di depannya. Hei saudara, apakah kamu tidak akan memulai? Lihatlah, susunan formasi pertamaku sudah selesai. Kita adalah pesaing. Yu Hao terkekeh dan berkata, jangan terburu-buru. Metodemu memang mengesankan. Benar-benar di luar kebiasaan. Dari Akademi Teknik Jiwa mana kamu berasal? Gao Dalau memasang tampang pahit di wajahnya. Akademi Teknik Jiwa mana yang menginginkanku? Aku bahkan tidak mampu membayar biaya. Aku belajar semuanya sendiri di rumah. Aku juga melatih diriku dalam aspek ini dengan menggunakan potongan besi biasa. Aku tidak takut diejek olehmu, tetapi aku harus mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya aku melihat banyak logam langka. Ini benar-benar sangat banyak, terutama baja bintang perak ini. Ini terlalu indah. Afinitasnya dengan kekuatan jiwa terlalu ajaib. Jika seseorang bisa membiarkanku menggunakan logam langka seperti ini selamanya, aku bersedia menjual hidupku kepadanya. Aku berharap dapat memenangkan beberapa hal bagus dari turnamen ini. Yu Hao tersentuh dan dia berkata, saudara Gao, aku terkesan dengan kemampuanmu. Ayo lanjutkan, ada batas waktu. Oh ya, mari kita lanjutkan. Teruslah bekerja keras. Ketika dia berbicara, dia langsung sibuk lagi. Gao Dalau tidak peduli bahwa orang lain mengira dia adalah udik pedesaan yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Yu Hao hanya bisa mengangguk ketika dia melihat Gao Dalau menggunakan bahan terbaik untuk membuat alat jiwanya. Metode yang dia gunakan sangat berbeda dari kebanyakan instruksi jiwa, terutama dalam hal beberapa detail dalam tekniknya. Jelas bahwa dia memiliki gayanya sendiri. Jika dia mampu mempelajari alat jiwa dengan standar seperti ini, hanya dengan persepsinya sendiri, dia tidak dilakukan lagi adalah seorang jenius. Setelah menyelesaikan selembar kulit luar, Gao Dalau tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memandang Yu Hao yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya dan bertanya, saudaraku, berhentilah memandangku. Kamu tidak bisa mengatakan apa yang aku hasilkan. Untuk udik desa sepertiku, bahkan susunan formasiku dibuat dengan cara yang sedikit berbeda dari kebanyakan instruksi jiwa biasa. Yu Hao tertegun dan dengan cepat bereaksi.
Pengamatan yang terus-menerus membuat Gaudalo berpikir bahwa dia mengawasinya sebelum menciptakan alat jiwa yang ditargetkan padanya. Yuho tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Dia berhenti memantau Gaudalo dan akhirnya mulai membuat alat jiwanya sendiri. Yuho terus menggunakan pisau ukir standar di atas meja ukirnya. Dia melihat besi matahari di atas meja ukir dan mulai memahatnya. Dibandingkan dengan Gaudalo Yuho cepat dan tepat, pisau ukir itu tampak hidup di tangannya dan bergerak terus-menerus di antara jari-jarinya. Setiap gerakannya sangat akurat. Jika ada guru dari akademi teknik jiwa melihatnya, mereka akan menganggap bahwa karyanya layak menjadi contoh. Kepingan besi terbang ke udara dan susunan formasi yang kompleks perlahan-lahan terbentuk. Dengan bantuan deteksi spiritualnya, Yuho berhasil menyamai teknik Gaudalo dan dia bahkan lebih cepat. Gaudalo akhirnya selesai membuat kulit luarnya. Ketika dia menatap Yuho, dia bingung. Apa yang dia lihat? Dia melihat garis-garis bayangan yang ditinggalkan oleh ujung jari Yuho saat itu menari. Dia tidak bisa melihat apa yang Yuho lakukan. Dia hanya melihat serutan besi halus terbang dan menyebar. Dia berhasil membuat susunan formasinya dengan begitu cepat. Apakah dia tidak takut melakukan kesalahan? Ini adalah pikiran pertama yang muncul dalam pikiran Gaudalo. Dia tanpa sadar menatap mata Yuho. Ketika ia dilahirkan, ia lebih sensitif terhadap alat jiwa daripada kebanyakan instruktur jiwa di Akademi Ortodok. Bagi seorang instruktur jiwa, sorot mata seseorang sangatlah penting. Mungkin untuk mengatakan banyak hal dari mata, sorot mata Yuho adalah sesuatu yang lain. Tetapi ada ketidakjelasan yang ada di tengah fokus yang dalam. Ketika Gaudalo memusatkan perhatiannya pada mata Yuho, ia merasa telah memasuki lorong. Seolah-olah seluruh jiwanya akan ditarik oleh kedalaman di mata Yuho. Dia sangat terkejut sehingga dia harus menundukkan kepalanya sebelum dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Ketika dia pulih dari keterkejutan, wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia baru melakukan beberapa putaran, tetapi sekarang dia telah bertemu lawan yang sangat kuat. Tidak mudah baginya untuk menang. Para penonton yang ada di sini menonton turnamen tetapi mempertahankan kesunyian mereka. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke pesaing yang telah mereka perjuangkan. Untuk seorang instruktur jiwa yang ada di kursi roda seperti Yuho, tidak mungkin baginya untuk tidak menarik perhatian. Ada beberapa yang mengawasinya dan ada juga yang mencoba bertaruh padanya, namun Gaudalo lebih menarik daripada Yuho. Ini bukan karena dia kuat, tetapi karena pisau pahat yang dia miliki. Pisau pahat Gaudalo adalah pusaka keluarga yang jelas dengan nama pada pisau itu. Itu adalah pisau terbaik. Meskipun keluarganya hancur berantakan, Gaudalo diam-diam dilindungi oleh beberapa instruktur jiwa tingkat lanjut yang terkait dengan keluarganya. Ini membantu memastikan kerahasiaan pisau pahatnya, namun mereka yang diam-diam membantunya tidak ingin dia menjadi instruktur jiwa yang kuat. Jadi mereka hanya membantunya dalam aspek ini. Dengan pisaunya, peluang Gaudalo adalah 10-23, sedangkan peluang Yuho adalah 5-6. Dari kemungkinan ini adalah mungkin untuk mengatakan bahwa para penjudi menilai perbedaan dalam kemampuan mereka. Cahaya redup menyala dan ekspresi konsentrasi muncul di wajah Yuho. Dia akhirnya berhenti dan susunan formasi berbentuk bola perlahan terbentuk di depannya. Susunan formasi ini kosong dan tampak seperti karya seni yang sangat indah. Aura berbahaya terus-menerus dilepaskan darinya dan Yuho belum memasukkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Yuho sangat cepat sekarang. Dia begitu cepat sehingga mustahil untuk sepenuhnya mengikuti gerakannya. Visi seseorang akan kabur hanya dengan melihatnya. Waktu berlalu detik demi detik. Yang pertama melengkapi alat jiwanya adalah nomor 96 yang membutuhkan waktu 2 jam. Setelah melirik sisa instruktur jiwa, dia menyerahkan produk akhirnya. Pesaing kedua yang selesai adalah lawannya. Ketika 96 mengklaim bahwa dia telah menyelesaikan alat jiwanya, lawannya melihat produk akhirnya dan mengakui kekalahan. Kesenjangan itu terlalu jelas dan tidak perlu bersaing lebih jauh. 96 menciptakan alat jiwa kelas 5 hanya dalam waktu 2 jam. Sebagian besar instruktur jiwa
juga menyelesaikan alat jiwa mereka setelah sekitar 2,5 jam. Gao selesai 15 menit sebelum Yu Hao, tetapi dia tidak buru-buru menyerahkan pekerjaannya. Dia berdiri di samping meja dan memperhatikan Yu Hao. Dia menjadi lebih takut semakin dia menyaksikan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Yu Hao bekerja pada alat jiwanya, dia masih memperhatikan beberapa detail. Gao Dalao belum pernah melihat alat jiwa yang Yu Hao buat sebelumnya. Gao Dalao bingung semakin dia memikirkannya. Semakin bingung dia. Baginya Yu Hao adalah sebuah misteri. Dia bahkan sedikit penasaran sekarang. Untuk apa alat jiwa Yu Hao digunakan? Yu Hao membutuhkan waktu 3,5 jam untuk menyelesaikan alat jiwanya. Setelah dia selesai mengumpulkan semuanya, dia berakhir dengan meriam jiwa sekitar 42 cm panjang di depannya. Diameter laras itu sekitar 10 cm. Tampaknya tidak ada istimewa dari meriam jiwa ini. Dia bahkan hanya menggunakan sangat sedikit logam langka. Apakah kamu sudah selesai? Gao Dalao bertanya. Ya, saudara Gao, kamu pasti sudah selesai beberapa waktu yang lalu. Yu Hao tersenyum dan mengangguk pada Gao Dalao. Oke, mari kita serahkan pekerjaan kita. Gao Dalao penasaran saat dia berjalan ke Yu Hao, mengambil inisiatif untuk mendorong kursi roda Yu Hao. Yu Hao tidak menghentikannya dan membiarkannya melakukannya. Alat jiwa yang lengkap harus diserahkan kepada 3 wasit sehingga mereka bisa membuat keputusan. Gao Dalao juga menciptakan meriam jiwa. Bagaimanapun, mereka harus saling menantang di turnamen hari ini. Alat jiwa tipe serangan akan sangat berguna. Meriam kejut kelas 4 yang bisa meledak. Ini adalah alat jiwa yang sangat bagus. 3 wasit memberikan penilaian mereka setelah melihat meriam jiwa Gao Dalao. Setelah itu, mereka memeriksa alat jiwa yang diserahkan oleh Yu Hao. 5 menit kemudian, salah satu penguji terbatuk karena malu. Teman kecil, apa gunanya meriam jiwa ini? Strukturnya sedikit istimewa. Yu Hao tersenyum dan menjawab, ini juga alat jiwa kelas 4. Ini dianggap sebagai meriam jiwa berkekuatan tinggi. Aku menggunakan teknik khusus untuk membuatnya. Setelah saling berbisik, wasit ketua memandangi dan berkata, kalian berdua menciptakan meriam jiwa tipe serangan kelas 4. Sangat sulit untuk menentukan mana yang lebih baik. Aku menyarankan kalian berdua saling menantang untuk menentukan pemenang. Lagi pula, penting bagi seorang instru jiwa bisa menggunakan alat jiwa untuk bertarung. Baiklah, Gao Dalao setuju. Meskipun logam langka sangat menarik baginya, seorang instru jiwa seperti Yu Hao juga sangat menggoda. Di bawah keadaan seperti ini, dia sangat bersedia untuk menguji kekuatan meriam jiwa Yu Hao. Wasit ketua berkata, biarkan aku memberitahu peraturannya. Ketika kalian berdua saling bertarung, kalian hanya bisa menggunakan alat jiwa yang baru saja dibuat. Kalian juga dapat menggunakan kekuatan jiwa kalian sendiri, tetapi kalian tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa atau alat jiwa lainnya. Setelah menggunakan alat jiwa lain untuk membela diri, itu berarti kalian telah dikalahkan. Tentu saja, kalian hanya memiliki satu kehidupan. Meski kemenangan ini penting, melindungi hidup sendiri juga sangatlah penting. Dimengerti. Ketua wasit memandang Yu Hao dan menatapnya, menyarankan sesuatu dengan matanya. Yu Hao juga menatapnya dengan tenang dan berkata, aku juga mengerti. Baik, kirimkan mereka ke wilayah duel. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.